Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Rumah, kembali lagi di acara Curhat Rumah dari rumah.com bersama saya Rani. Dan hari ini seperti biasa kita akan ngobrolin tema yang seru banget. Sebenarnya tema ini adalah tema lanjutan dari episode sebelumnya tentang rumah tumbuh. Nah, bagi kalian nih yang kelewatan episode tentang rumah tumbuh, boleh banget kalian kunjungin aja IGTV-nya rumah.com. Di situ kalian bisa nonton episode yang kelewat-kelewat ya, yang kemarin-kemarin. Nah, hari ini topik yang kita obrolin adalah memaksimalkan fungsi rumah dengan budget minimal. Sama narasumber kita yaitu Rizka Julia atau Etika Julia yang akan membagikan tips dan trik serta cara-cara untuk renovasi rumah yang instagramable dan estetik nih. Oke, sambil nunggu Mbak Ika untuk join dengan kita, boleh banget Sobat Rumah yang mau tanya-tanya, kirimkan pertanyaan kalian di kolom komentar yang nanti akan kita jawab langsung sama narasumbernya. Oke. View. Kita sambil nunggu Mbak Ika untuk join. Halo Mbak Ika. Connecting. Udah connect. Oke. Halo Mbak Ika, apa kabar? Halo Mbak Dani, alhamdulillah baik. Gimana kabarnya Mbak? Di rumah aja nih? Iya, Atau di rumah udah mulai aktivitas normal? udah seperti biasa, udah normal. Oke. Oke Mbak Ika, boleh dong disapa Sobat Rumah yang lagi nonton sama sedikit perkenalannya. Halo sobat rumah semua, kenalin saya Rizka Julia, seorang home decor enthusiast, dan di sini saya mau berbagi sedikit pengalaman tentang renovasi rumah saya. Oke, boleh Mbak, kita langsung mulai aja. Boleh dong diceritain sedikit tentang pengalaman renovasi rumah nih Mbak. Kan kalau saya lihat Instagram Mbak, Instagramable banget gitu sama estetik. Nah, boleh dong Mbak diceritain. Kita ngebangun rumahnya itu tahun 2016, bulan September, dan itu awal mulai bangun dari yang tipe 21, dan di Instagram juga udah ada ya foto penampakan dari yang tipe 21. Sekarang ini kurang lebih luas bangunan itu sekitar 150 meter persegi. Mulai di 2016 bulan September, selesai keseluruhannya itu sebenarnya kurang lebih 10 bulan. Tapi bisa ditempatin itu kurang lebih 5 bulan. Jadi yang 5 bulan sisanya finishing santai gitu, Mbak. Oh oke, jadi 5 bulan udah ditempatin walaupun masih ada yang harus diperbaikin gitu ya? Iya, jadi kalau yang sisanya itu yang 5 bulan mungkin seperti pagar, terus bagian-bagian luar. Cuman kalau untuk bisa ditempatin itu 5 bulan. Oke, menarik nih Mbak sebenarnya cerita Mbak. Kita kan sekarang nih lagi pandemi nih Mbak. Yang tadinya kan orang tuh sebenarnya nggak berpikir untuk ngedekor rumah ataupun renovasi rumah karena mereka biasanya udahlah jarang di rumah ini. Setelah ada pandemi mereka akhirnya sering kan berada di rumah dan kepikiran untuk kayaknya rumah perlu didekor walaupun dikit-dikit untuk membuat nyaman bekerja atau anak sekolah gitu kan. Nah, kalau misalnya untuk mereka nih yang mau persiapan renovasi rumah, itu apa sih persiapan yang harus dilakukan? Nah, biasanya itu untuk dekor ringan atau renovasi ringan, itu biasanya kalau misalnya ada yang nanya gitu sama aku biasanya lebih menyarankan itu kayak merubah warna cat rumah dulu. Jadi kalau warna cat itu udah berubah, itu suasana tuh langsung berubah gitu. Jadi misalnya warna sebelumnya itu warna-warna yang warna-warna kuat, seperti warna banyak kan warna pink atau warna-warna lainnya gitu, warna-warna yang gonjreng. Jadi biasanya itu sebaiknya harus dimulai dari cat dulu. Nah gitu, aku Hmm, biasanya kayak gitu. Jadi kalau udah dirubah warna catnya, itu looknya langsung berubah, suasana langsung berubah, atmosfernya langsung berubah. Nah jadi setelah itu, nah dilanjut tuh misalnya kayak menggeser-geser misalnya untuk ya, untuk budget menggeser furniture atau misalnya ada furniture lama nih, furniture lama yang warnanya tuh
udah misalnya warna-warna yang gak kekinian, kita bisa cat gitu. Kita bisa cat untuk merubah looknya, sehingga budget tadi itu bisa sangat ditekan, tapi look penampilan baru rumah kita udah berasa banget gitu. Oke, jadi alternatifnya adalah kalau misalnya budgetnya minim nih, ya udah cat dulu rumah atau misalnya kita punya furniture bisa dicat ulang lagi aja kali ya untuk nyesuaiin kira-kira mau tampilannya kayak gimana sih? Mau pakai ngambil gaya apa, bohemian atau misalnya estetik dan lain-lain gitu ya. Ah, nah, itu sih palingan yang paling merubah look awal ya. Look awal itu biasanya lebih ke cat rumah sama tinggal digeser-geser aja furniturnya gitu. Sama mengganti cat furniture. Karena aku kayak gitu juga sih. Kalau misalnya ada yang warna-warna furniture di rumah yang lama, masih yang warna gonjreng, biasa aku cat putih sendiri gitu. Terus ditambah dengan dikasih beberapa perabotan dekorasi di atasnya, misalnya kayak meja-meja tuh dikasih perabotan dekorasi di atasnya, terus dikasih tampilan ada kaca besar gitu. Itu udah cukup merubah sih. Oke, menarik nih Mbak. Jadi kalau misalnya ada orang mau, misalnya di Sobat Rumah ada yang mau renovasi bagian dalam rumah, selain yang tadi Mbak sebutkan, apalagi yang harus diperhatikan? Kalau misalnya renovasi, kan tergantung dulu tuh, kan kita tentukan dulu budgetnya berapa. Nah, renovasi yang mau kita lakukan itu di ruangan mana dulu. Kalau misalnya kita mau lakukan di ruang keluarga, nah rasa-rasanya yang kurang apa dulu nih gitu. Kalau misalnya di ruang keluarga itu kebanyakan nih, karena kan aku juga di bidang home decor juga jualan perintilan itu kan, perintilan home decor. Biasanya kadang customer aku suka nanya yang bagian ini sebenarnya tampilan rumahnya udah bagus, tampilan ruangannya tuh udah bagus gitu. Tapi perubahan tata letak aja sih Mbak, perubahan tata letak furniture. Terus misalnya yang TV-nya itu sebelumnya di mana, tinggal kita pindahkan letak di mana. Terus lebih ke menggeser-geser furniture, lebih ke situ aja sih Mbak. Biasanya kalau untuk merubah tampilan look ruangan. Terus kalau misalnya renovasi berat, ya lebih kayak biasanya itu memang cat rumah sih yang paling sering bermasalah. Kalau misalnya plafon kayaknya jarang sih ya. Kecuali rumah-rumah lama gitu yang mau direnov, lebih ke situ sih Mbak. Oke. Maksudnya cat rumah kenapa tuh Mbak bermasalah seringnya? Nah, kalau cat rumah itu biasanya kalau yang udah lama kan ada yang berjamur. Oh, Terus ya ada yang berjamur, ada yang bekas coret-coretan anak, terus ada yang bekas tergeser-geser sama furniture kita. Nah, yang kayak gitu sih. Biasa kalau berjamur itu kayak tergantung sih dindingnya. Kalau misalnya kayak di rumahku ada sebagian dinding yang berjamur gara-gara bersebelahan sama kayak bak mandi, walaupun nggak bak mandinya itu nggak nempel gitu, bak mandi plastik, tapi tetap kayak merembes gitu gitu. Jadi oh, biasanya ada saran nggak sih Mbak, kalau milih warna cat rumah tuh, maksudnya catnya apakah jenis catnya yang harus dipilih berdasarkan tipe-tipe temboknya, misalnya di luar pakai cat luar, cat tembok luar, kalau di dalam pakai cat interior gitu. pastinya seperti itu karena kan eksterior sama interior itu kan memang berbeda ya jenis catnya. Nah, eksterior biasanya lebih mahal karena ketahanannya lebih teruji dari matahari, hujan gitu. Nah, kalau saran dari aku biasanya lebih memilih warna-warna yang soft. Softnya itu lebih kayak warna-warna monokrom yang soft gitu, seperti abu-abu, putih, atau warna-warna beige, sehingga kayak pemilihan furniture lain kita bisa maksimalkan. Jadi kalau misalnya dindingnya itu warnanya udah gonjreng, oranye kah atau ungu atau apa, pemilihan furniture lainnya juga tentu otomatis harus disesuaikan sama warna gitu ya. Karena kan home decor ini kan beda-beda ini ya, beda-beda tema gitu, beda-beda kesukaannya. Ada yang memang shabby, ada yang memang suka warna-warna gonjreng, dan kalau misalnya yang suka warna-warna gonjreng kayak ungu, kayak oranye atau apa, otomatis sebaiknya pemilihan furniture-nya pun disesuaikan. Pemilihan furniture-nya, pemilihan dekorasi rumahnya, semua disesuaikan sama warna cat gitu. Aku biasanya gitu sih kalau misalnya ada yang nanya via DM gimana caranya
buat tampilan look rumah itu lebih bagus. Biasanya gitu. Jadi kalau warna rumahnya itu udah ini maksudnya tuh udah kayak netral, putih atau abu muda atau mix abu tua, kita lebih bisa memaksimalkannya di furniture dan dekorasi lainnya. Oke, kan ada orang nih suka berubah-berubah ya Mbak ya. Tadinya tampilannya warnanya tuh pengennya ngeliat, pasti kan ngeliat referensi dari Instagram, ih ini Iya. cantik, pengen ngerubah ini, ini cantik, pengen ngerubah kayak gini gitu kan. Itu nyiasatinnya gimana sih Mbak? Supaya maksudnya ya udah satu tapi bisa bisa semua atau lebih baik ya udah fokus aja satu gitu. Nah, beberapa yang pernah nanya sama aku, itu warna cat memang sangat dominan ya, seperti yang aku bilang di awal tadi. Warna cat sangat-sangat berpengaruh dominan terhadap tampilan look rumah, gitu. Oke. Jadi, ya, ada beberapa yang pernah nanya sama aku, dan seperti yang aku juga bilang di awal tadi, tampilan rumahnya udah sangat kekinian sekali, bukan tampilan sih, furniture. Furniture Mm-mm. rumahnya, dekorasi rumahnya udah sangat kekinian kan, gara-gara ngeliatin gitu, ngeliatin orang punya ini, kita pengen juga. Tapi dia ngerasa tampilan rumahnya itu masih kok kayak masih belum eye catching gitu, masih belum kayak orang-orang yang dia lihat di Instagram. Nah, itu tadi pasti aku menyarankannya coba deh diganti warna catnya. Nah, ketika mereka mengganti warna cat, itu udah langsung kayak ngeblend aja gitu furniture-nya, dekorasinya, sama warna cat rumahnya jadi masuk gitu semuanya. Dan ada juga sih yang sebelumnya tuh aliran, kan aliran home decor beda-beda ya Mbak. Iya Jadi iya tergantung benar. dan itu terserah pilihan masing-masing orang. Nah, ketika yang sebelumnya itu suka yang warna-warni, tiba-tiba pengen yang lebih soft, lebih Skandinavian atau lebih bohemian atau lebih ke pokoknya lebih minimalis gitu. Mereka biasanya ya itu tadi mengganti furniture-furniture yang yang memperlihatkan sekali tema rumah terdahulu menjadi yang lebih minimalis. Terus tahap awal pasti mereka mengganti warna cat rumah. Kalau sekarang itu kan selain pemilihan cat, yang lagi ngetren kan kayak seperti wall molding itu. Yang apa yang ditempel-tempel ke dinding itu loh, yang apa namanya itu aku juga Wallpaper. ya wall bukan wall molding namanya. Yang Oh, oke. aha. Nah, yang itu biasanya itu yang lagi kekinian sekarang itu. Jadi Oke, biasanya Mbak. Oke. Oke, Mbak. Sebelum kita lanjut nih, hmm, untuk sobat rumah yang mau tanya-tanya, langsung aja kirimkan pertanyaan kalian di kolom komentar. Pasti nanti akan langsung kita jawab sama Mbak Ika langsung. Jadi kalau kalian punya kendala atau gimana, mungkin ada yang bingung gimana cara dekorasi rumah atau budgetnya harus gimana, boleh langsung tanyain aja. Pokoknya kita akan jawab langsung ya pokoknya di kolom komentar. Kita mau lanjut ke pertanyaan berikutnya nih. Kayaknya cukup penting. Oke Mbak, kita lanjut ya, Mbak ya. Langkah-langkah apa yang harus dilakukan saat renovasi rumah agar mempunyai fungsi yang maksimal, namun tetap estetik gitu. nah, kalau menurut aku sih ya biasanya itu yang pastinya diperhatikan pertama pastinya budget ya, gitu. Misalnya kita punya nih budget 1 juta nih. Nah, misalnya apa dulu nih mau direnovasi? Ruangan mana dulu nih yang mau direnovasi gitu. Jadi peruangan gitu, ruangan yang lebih kita dominan berada di sana gitu. Nah, renovasinya kalau misalnya ingin merenovasi ruang keluarga, ya kembali lagi. Nah, pasti mengganti cat gitu. Karena entah kenapa, cukup mengganti cat itu aja udah langsung merubah tampilan looknya. Nah, biasanya tuh tahap-tahap awalnya itu seperti kayak memaksimalkan tata letak tadi, tata letak furniture, menggeser-geser furniture, mengganti misalnya nih kayak kalau aku sebelumnya misalnya kayak kamar nih. Ini aku ceritain pengalaman aku ya. Nah, Boleh. ya jadinya itu di kamar ini sebenarnya kamarnya yang jarang ditempatin, tapi di sana itu lebih ya semi gudang untuk ngeletakin bed cover, ngeletakin spray-spray atau barang-barang lain. Nah, sebelumnya tuh aku letakin di box-box gitu aja. Jadi sehingga kalau misalnya di foto itu kurang estetik gitu. Nah, jadi aku beli lemari yang disesuaikan sama tetap semuanya harus disesuaikan sama tema kamar.
aku setiap kali membeli furniture apapun, aku biasa selalu menyesuaikan sama tema ruangan dan ukurannya. Jadi kebanyakan furniture yang aku beli itu custom sih Mbak, gitu. Jadi aku biasa kemarin itu membeli lemari yang aku beli misalnya kayak 2 pintu. Nah aku masukin tuh barang-barang yang sekiranya kalau di luar itu berantakan, terus nggak estetik, nah dimasukin tuh ke dalam lemari itu. Jadinya tuh lemarinya indah, barang-barang nggak geletakan di luar. Terus kalau untuk di ruang keluarga, pemilihan drawer sih, drawer itu seperti meja, terus ada laci-lacinya. Nah itu bisa dipilih yang agak gedean sedikit sehingga barang-barang kita yang diletak di luar yang rasanya tidak estetik bisa dimasukin ke dalam rak itu. Dan gampang juga dijangkau kan, kalau diletakin di ruang keluarga, barang-barang yang kita butuhkan tapi nggak estetik, kita bisa masukin ke dalam drawer-drawernya, sehingga uh, kita bisa gampang, aksesnya gampang kita untuk ngambil-ngambilnya, gitu. Oke, jadi kayak harus punya laci penyimpanan lah ya kalau misalnya mau dekor-dekor rumah tuh kan daripada ngebuang apa yang udah ada lebih baik disimpan nanti mungkin suatu saat bosen lagi akhirnya ngubah lagi dikeluarin lagi gitu ya Mbak ya. Iya. Nah, drawer-drawer itu fungsinya seperti itu. Kan banyak tuh drawer-drawer yang udah kekinian banget modelnya. Nah, disesuaikan aja sama tema rumah. Oke, Mbak, ini ada pertanyaan dari Al-Hukamah. Biaya plus sebentar. Oke, kita bacain dulu pertanyaan. Ya. Oke, dari @Al-Hukamah. Ika Julia, biaya plus jasa bangun dapur dan atap indoor garden, siapin budget minimal berapa ya? Wah, dia nanya budget nih, Mbak. Nanya budget biaya plus jasa bangun dapur dan atap indoor garden. Nah, itu Gimana yang nih, paling Mbak? sering. Kalau budget sih yang paling sering ditanyain. Nah, kalau budget per bagian, aku nggak ingat gitu. Aku nggak ingat per bagian karena yang aku ingat waktu itu totally untuk membangun rumah ini sekitar 3,5 sampai 400 untuk bangunan. Nah, untuk bangunan itu udah jasa tukang, tapi kecuali tanah. Nah, jadi kalau misalnya ditanya kalau untuk bagian ini berapa, kalau untuk bagian ini berapa, aku nggak ingat persisnya gitu. Oke. Nah, ini sebenarnya pertanyaannya juga ada yang nanya, tapi mirip-mirip nih dari via TH via. Cara cara perkiraan biayanya gimana, Kak? Kalau nggak tahu harga sama sekali, misalnya kita ngeblank ternyata mau bangun rumah, persiapannya gimana? Untuk mempersiapkan budget. Nah, itu tadi kita mau bangunnya ukurannya berapa dulu? Biasanya gitu. Kita mau bangun kira-kira segede apa dulu. Nah, terus dicari tukangnya dulu nih, gitu. Nah, kalau aku kemarin itu kebetulan yang 5 bulan itu kan full bangunan tuh yang selesai. Nah, 5 bulan sisanya kan finishing. Nah, finishing itu yang finishing santai. Karena aku pakai tukang yang kebetulan tetangga juga. Jadinya pemilihan tukang sangat mempengaruhi sih Mbak, karena banyak banget tukang yang ya kerjanya asal-asalan ya, sehingga hasil dari rumah yang dikerjakan itu otomatis nggak kokoh, tidak sesuai harapan, sehingga beberapa tahun kemudian dalam jangka waktu yang tidak seharusnya kita harus renov lagi, kan kebanyakan gitu. Jadi kalau menurut aku pemilihan tukang juga sangat berpengaruh gitu. Jadi mencari tukang, coba cek. Biasanya tukang tahu sih Mbak harga-harga kalau misalnya rumah dibikin sekian ini biasanya butuh budget berapa gitu. Langsung ke tukangnya biasanya. Oke. Mbak, kalau misalnya nih, dia nih kan awam banget, mungkin udah beli rumah, tapi butuh rumahnya renovasi. Cuman tuh kayaknya dia belum tahu budgetnya kan? Atau misalnya dia harus sediain dulu budgetnya. Oke, saya punya budgetnya 200 juta. Itu dulu yang disiapin, budgetnya dulu. Atau memang keinginannya dulu. Budget dulu sih Mbak. Kalau misalnya kita punya budget sekian, terus nanti kita konsultasi nih sama orang-orang yang lebih paham di bidang itu. Kalau budget segini saya bisa dapat apa aja kira-kira ya, karena masing-masing daerah kan beda-beda harga dan harga material semua pasti beda-beda. Terus upah tukang juga beda-beda. Nah, kalau misalnya kita udah menentukan budget kita di awal, kita ingin memaksimalkan ruangan mana nih, gitu.
memaksimalkan ruangan mana, ruang keluarga kah atau apa, atau misalnya dibikin. Terus banyak juga nih yang nanya sama aku kayak, Mbak aku punya budget sekian bisa nggak ya dibikin rumah kayak Mbak, katanya gitu kan. Banyak bang yang nanya di DM, ya aku punya misalnya sekian, kalau dibikin rumah kayak Mbak bisa. Aku selalu jawabnya itu bisa, tapi dibikin versi sedikit lebih kecilnya gitu. Sedikit lebih kecilnya, otomatis biaya yang diperlukan pasti lebih kurang dari budget yang aku punya kemarin. Nah, gitu. Misalnya ukuran ini, karena kalau dilihat ukuran rumahku ini kan dibandingkan ukuran standar rumah sekarang termasuk yang gede gitu. Jadi wajar kalau kemarin itu membutuhkan biaya yang segitu. Tapi kalau misalnya punyanya budgetnya 200 gitu, mau dibikin kayak gini bisa, cuman ukuran ruangannya aja yang lebih dikecilkan. Oke. Itu tuh Mbak yang agak susah tuh. Ngecilin ruangan gitu kan. Ya Itu misalnya kalau misalnya gedein gampang, tapi kalau ngecilin susah nih. ya, aku punya 5x5 misalnya gitu. Uh, ya misalnya dibikin ruang keluarganya itu 3x3 gitu. Apa dibikin 3x2 gitu. Apa 2x3 untuk ruang keluarga, ruang tamunya, 3x3 ruang keluarganya. Lebih ke situ sih Mbak. Sudah tuh pemilihan yaitu kusen pintu gitu. Itu kan bisa dipilih kayu yang lebih sedikit lebih murah gitu untuk Nah, pemilihan Mbak, kusen. misalnya nih, Mbak, kalau Mbak renovasi rumah itu emang keinginan sendiri atau misalnya minta tolong kontraktor atau interior design untuk kayaknya memenuhi rumah idamannya gitu saat renovasi kemarin? Kalau renovasi kan rumah ini dibangun itu benar-benar dari awal banget ya, dari tipe Mhm. 21 terus dihancurin, hanya menyisakan dinding ini nih, iya ini, hanya Ya. menyisakan dinding ini. Nah, lalu dibangun dari awal lagi. Itu pada tahun 2016 home decor belum begitu ini ya, belum begitu Rame. ya, belum begitu seperti sekarang. Cuman karena memang aku seneng banget ngedekor rumah, tentang pokoknya hal-hal yang berhubungan dengan rumah itu aku memang seneng. Jadinya kemarin itu aku hanya konsultasi, kebetulan kan tukangnya tetangga tuh. Nah, dia udah lebih berpengalaman dalam kayak membangun rumah ini dan itunya. Aku biasa kemarin itu konsultasinya sama si tukang itu gitu. Jadi si bapak tukangnya bilang nih dengan gini, kalau kita bikin pintunya hadap ke sini, terus ukuran ruangannya segini, itu gimana? Nah, lebih ke gitu. Jadi aku nggak pakai jasa desain home design, nggak pakai jasa mereka gitu. Arsitek juga enggak ya, Mbak ya? Hah? Arsitek juga enggak. Enggak. Jadi memang pure diskusi bareng tukang, bareng tukangnya aja gitu. Karena tukangnya tetangga, jadi diskusinya enak gitu. Jadi aku tiap hari ngeliatin, ya tiap hari juga mantau kan, ini dibikin gini gimana. Atau nanti aku ngasih ide, Pak, coba kalau misalnya ini dibikin gini. Sama akhirnya terbuatlah yang si taman tadi. Karena kan Hmm. dihabiskan tuh. Nah, dihabiskan. Jadi aku pengen tetap terang gitu. Jadi sama bapak tukangnya dibikin kayak gitu, kalau gini gimana, oke kalau gini bagusnya gini, nanti di sebelah sini ada dapurnya. Jadi seperti itu sih Mbak, lebih ke konsultasi berdua aja gitu sama yang ngerjain rumahnya langsung. Jadi nggak pakai, makanya namanya rumah tanpa denah, karena memang nggak pakai denah sama sekali. Jadi kayak Oke. ya on aja jadi. Berarti emang dari sesuai keinginan dari dulu kayaknya kebayang pengen rumah kayak gini, ya udahlah, akhirnya terwujud juga ya sama si tukang yang bisa didiskusin tadi ya Mbak ya. Iya, kena Oke. dekat gitu Baik, kan ini diskusinya. ada pertanyaan nih Mbak. Apa Dari tuh? Wikedit. Hai Kak Ika, bagi orang awam lebih baik cari tukang harian atau borongan? eh Kalau kita hitungannya, kalau borongan biasanya itu lebih lebih murah ya gitu. Tapi kita nggak bisa mengontrol ininya, mengontrol bahan apa yang dipakai, terus bagaimana nanti mereka kerja gitu. Kalau lebih aku saranin cari info tukang yang berpengalaman, tapi enak buat diajak ngobrol gitu, bukan hanya borongan gitu aja. Karena banyak sekali kasus Mbak yang kayak make tukang borongan, tapi setelah rumah jadi 1 tahun, 2 tahun renovasi lagi gitu. Oh, oke. Jadi nggak apa-apa menurut aku kita over budget untuk tukang ya gitu. Bukan over budget sih, maksudnya
eh, budget kita itu untuk tukang itu Dilebihin dilebihkan, ya. dilebihkan itu lebih bagus daripada kita harus renovasi, karena kejadian seperti itu amat sangat banyak sekali. Baru 2 tahun rumahnya bocor, dindingnya rembes, atau banyak hal deh Mbak yang terus retak-retak gitu. Jadi otomatis kita jadi renovasi ulang. Oke, ini ada pertanyaan juga berhubungan nih Mbak dari Lukitos. Mana sebaiknya hire arsitek plus kontraktor atau arsitek saja, kontrak arsitek saja, kontraktor dan tukang dari kita? Kalau misalnya pengen pakai jasa arsitek juga, karena kalau aku pengalaman di sana memang nggak ada ya. Cuman yang bisa aku saranin sih, jasa tukangnya itu dari kita gitu. Tukangnya dari kita minta jasa ininya aja, jasa Desain. arsitek. Nah, tapi kalau misalnya kebetulan arsitek itu teman, orang yang bisa kita percaya, itu nggak masalah. Itu lebih ke off the record sih, kita sama jasa desainnya arsiteknya gitu. Biar diskusinya juga nyaman kali ya Mbak. Biar lebih enak gitu kan, suka kadang nggak enakan ya. Kalau bangun rumah kayaknya banyak mintanya, padahal sebenarnya kan kita bangun rumah mahal gitu kan ya. Makanya kalau misalnya jasa arsiteknya itu kebetulan teman, ya kita bisa percaya dia bisa milihkan tukang yang bagus, nggak masalah. Tapi kalau misalnya juga kita hanya direkomendasikan teman, atau kita cari-cari info sendiri, dan kita juga nggak tahu kan tukang seperti apa yang bakal dipilih sama arsiteknya gitu. Tapi kalau misalnya background arsiteknya itu bagus, reviewnya juga bagus dari orang-orang, nggak masalah. Oke, terima kasih Mbak atas jawabannya. Terima kasih juga yang udah nanya ya. Nanti kita akan buka sesi pertanyaan berikutnya. Ini pertanyaan lanjutan ini lebih ke untuk orang yang mau jual rumah tetapi renovasinya sesuai budget. Apa yang harus dia lakukan? Misalnya emang ini orang untuk jual beli rumah, tapi kan kalau jual beli rumah kan juga harus ada renovasi ya Mbak ya. Iya, Nah, biar biasanya untuk biar dia tetap untung juga kan. menunjang Nah, itu menunjang harga. yang harus dilakukan juga. Nah, biasanya yang dilakukan orang sebelum menjual rumah, kenapa mereka itu ingin renovasi dulu? Biasanya untuk meningkatkan harga jual ya, untuk meningkatkan harga jual rumah. Terus bagian-bagian yang paling, soalnya kita pernah juga seperti itu, tapi bukan dalam hal menjual sih, lebih ke mengontrakkan gitu. Dan kita Ya. renovasi dulu, ya. Kita renovasi dulu. Dan look pertama itu yang dilihat pasti tampilan luar. Nah, tampilan luar adalah hal yang paling pertama dilihat. Jadi kembali ke cat rumah, terus di dalamnya misalnya kayak plafon yang udah berwarna, atau plafon yang udah rembesan dari bocor-bocoran. Nah, itu kan menjadi poin penting juga bagi orang yang akan membeli atau mengontrak rumah kita. Nah, jadi penggantian warna, terus kusen-kusen, pintu. Nah, ini pengalaman yang aku pernah yang pernah aku lakukan gitu. Walaupun tidak menjual, hanya mengontrakkan, seperti itu. Warna cat diganti, kusen-kusen juga dicat ulang, sehingga tampilan rumah itu lebih seperti baru, Mbak. Gitu. Ya, lebih seperti baru. Terus lantai sih keramik. Keramik kalau misalnya kan ada keramik itu yang kalau kemarin itu kayak benar-benar kita bersihkan gitu loh Mbak, bekas-bekas, ada bekas yang lama-lama kayak bekas-bekas cat atau apa, terus lebih dominannya itu mengganti warna cat rumah, mengecat ulang kusen-kusen pintu dan segala macamnya itu, terus plafon-plafon yang udah bekas rembesan air, jadi kayak ada pulau-pulau gitu di atas, nah itu dicat ulang. Kalau kemarin yang kita lakukan itu sih. Terus kalau misalnya rumahnya itu ada pagarnya, sama dicat kembali pagarnya, dicat ulang. Jadi pemilihan cat, terus pengecatan ulang, kusen, sama dinding rumah itu udah sangat membantu merubah tampilan look rumah menjadi lebih baru. Jadi lebih menarik minat orang yang akan mengontrak atau membeli. Oke.
Kira-kira nih Mbak, budget kayak gitu tuh berapa sih Mbak? Kalau misalnya pengalaman Mbak gitu untuk renovasi rumah yang dijual kembali atau dikontrakan kembali. Nah, itu tergantung ukuran rumah juga ya, Mbak. Ukuran rumah juga. Kalau kita kemarin itu kurang lebih 15 ada sama upah tukang ya, Mm. sama 15 juta. 15 juta. 15 juta sama upah tukang, dan itu nggak hanya itu aja sih. Itu kan tampilan ininya. Kemarin tuh plafon-plafon juga diperbaiki semua. Oke. Berarti itu budget untuk di daerah Mbak sekitar 15 juta lah ya. Kayaknya kalau di sini mungkin mungkin lebih gitu. Iya, iya. Oh, Pas karena makanya kembali lagi pasti masing-masing daerah itu harga material beda-beda. nah, Nah, kurang lebih. oke. Mbak, ini ada pertanyaan lagi. Kalau misalnya bagaimana cara mengatasi renovasi rumah yang over budget? Kadang kalau misalnya kita renovasi kan over budget nih. Terus ada bagian-bagian rumah yang nanggung. Lebih baik bagian mana duluan yang harus diselesaikan kalau misalnya kita tahu bahwa ini kayaknya over budget deh. Ya, Mbak. Lebih ke ruangan-ruangan yang sering kita gunain, Mbak. Hmm, Misal kamar, ya, misalnya kamar atau ruang keluarga, ruang makan, dapur. Nah, lebih ke situ dominan penyelesaiannya gitu. Jadi kalau misalnya ruang keluarga, ya apa dulu nih? Karena kan otomatis aktivitas kita lebih banyak di ruang keluarga ya, ruang keluarga, ruang makan, dapur, dan kamar gitu. Oke, terima kasih Mbak jawabannya. Kita buka lagi pertanyaan nih Mbak. Ya. Dari metal.dedi, banyak orang pengen punya rumah yang keren. Masalahnya kebanyakan orang cuma bercita-cita aja nih. Cuma kayaknya keinginan doang gitu. Nggak berani mewujudkan. Pertimbangan umumnya harga. Bagaimana menyikapi hal ini? Udah keburuan takut nih sama budgetnya, sama harga renovasi kok mahal gitu kan. Apa nih Mbak yang bisa Mbak saranin untuk mereka agar berani gitu? Oke, ini renovasi rumah bisa deh, tanpa harus pakai budget yang mahal banget. Nah, ini mau membeli apa merenovasi rumah ini? Oke, merenovasi. Nah, lebih ke renovasi. Nah, kembali ke cerita awal tadi, lebih ke look tampilan rumah, Mbak. Kalau misalnya rumah kita itu eh, udah, jadi misalnya kalau yang mau direnovasi itu tentukan bagian mana dulu sih Mbak yang harus direnovasi dan wajib ya direnovasi gitu. Kan ada ruangan-ruangan yang hanya kita membutuhkan renovasinya untuk estetika. Ada yang memang kita butuhkan renovasi karena memang udah harus direnovasi, ada yang jebol kah, atau yang bocor, atau yang rembesan sehingga mengakibatkan semakin parah dindingnya kalau lama-lama dibiarin. Nah, lebih ke situ sih Mbak. Kalau misalnya bisa kita budget nih ada sekian, nah otomatis kita menentukan dulu ruangan mana yang akan kita renovasi gitu. Kita dominannya lebih ke ruangan mana gitu. Lebih ke ruangan ininya sih Mbak, ruangan mana dulu yang akan kita renovasi. Jadi Oh, otomatis budget yang disiapkan itu juga kita bisa tentukan gitu. Kalau untuk ruangan ini sekian nih kita butuhnya gitu. Jadi bertahap. Nah, jadi kalau untuk ruangan selanjutnya lebih ke renovasi jangka panjang, Mbak. Jadi nggak oke. Oke, Mbak. Ini ada pertanyaan berikutnya. Tadi kayaknya sama dari Ed Al Hukamah. Pertimbangan apa yang membuat atap indoor garden KIK ditutup? Oh ya, banyak banget itu yang nanyain. Jadi kan sebelumnya itu Oke, kebuka. boleh jelasin, Mbak. Iya, sebelumnya itu indoor gardennya itu kebuka. Jadi kalau hujan itu masuk dan rumput-rumputnya itu kan rumput asli. Nah, jadi Oke, di berjalannya dalam waktu, rumah sekarang nih. iya, rumputnya rumput Di asli dalam yang di rumah dalam. sekarang. Oke. Rumput asli sehingga saluran buangannya ada. Tapi ternyata berjalannya waktu rumput itu memang membutuhkan sinar matahari yang full gitu Mbak. Membutuhkan sinar matahari yang full. Sehingga ketika dia hujan masuk rumput-rumputnya jadi lama-lama botak-botak gitu gitu. Jadi Hmm, botak-botak. Pertimbangan awal, alasan utama itu kenapa aku tutup adalah lebih low maintenance aja. Jadi perawatannya lebih gampang.
Jadinya itu diganti keramik, sisanya aku kasih pakai rumput sintetis, lalu atasnya aku tutup. Dan itu tutupnya juga tidak membutuhkan biaya banyak, hanya menggunakan baja ringan lalu dikasih seng bening. Jadi tetap terlihat terbuka padahal di atasnya ketutup, dan sisi kiri kanannya dilebihkan beberapa senti untuk sirkulasi udara. Jadi kalau misalnya hujan sekarang yang masuk itu hanya hembusan hembusan ininya aja, Angin. hembusan, iya, yang hembusan hujan tapi yang ada air-airnya gitu, Mbak. Tetap masuk gitu. Oke, Tapi ini aja kita cuma dapat ademnya gitu. Itu oke. pertimbangannya kenapa ditutup. Mbak dapat inspirasi kayak gitu dari mana sih, Mbak? Inspirasi untuk dekor rumah, untuk renovasi rumah. Kalau boleh Eh, di-share, mungkin sobat rumah ada yang nanya-nanya, dapat inspirasinya gimana sih? Ngeliat-ngeliat dekornya dari mana gitu. Kalau rumah, kalau misalnya renov rumah itu karena dari awal 2016 itu udah jadinya itu terinspirasi gara-gara lahan yang dihabiskan, Mbak. Karena kita nggak punya lahan belakang, kita nggak punya lahan belakang, jadi ingin tetap kebuka dan tetap terang, makanya dibuatlah ruangan yang walaupun dia bangunannya habis, tapi masih terang. Dan itu kalau misalnya siang, walaupun pintu semuanya ditutup, itu tetap terang. Dan lebih ke situ inspirasinya kenapa aku ngebuat ada taman terbuka kayak gitu. Karena aku nggak punya lahan belakang, jadi ingin memaksimalkan ruang hijau seperti itu. Dan itu sangat membantu sekali buat kalau kaum milenial sekarang yang misalnya kan rumahnya tipe 36, terus luas tanah juga nggak begitu luas, itu bisa menjadi salah satu alternatif untuk ruang hijau gitu. Walaupun kita habiskan bangunan, kita masih bisa dapat ruang hijau dari pemilihan membuat renovasi rumah seperti itu. Jadi tetap ada skylight-nya. Jadi ruangan tetap terang, itu terang semua sampai ke depan-depan. Wow, oke. Karena lumayan lebar juga ya, itu atapnya itu ya Mbak ya. Jadi lumayan lah cahayanya bisa masuk ke dalam gitu kan ya. Nah, jadi untuk beberapa pertanyaan dari DM juga ada sih yang nanya seperti itu. Apa bisa nggak sih rumah yang cuman ukurannya segini dibuat ada skylightnya kayak Mbak gitu? Ya bisa, tetap jawabannya diperkecil aja karena yang punya aku ini cukup gede gitu. Diperkecil aja gitu. Kalau yang punya aku ini kurang lebih itu sekitar 2,6 kali 3, sekian. Jadi cukup gede, dibikin lebih kecil aja. Tapi skylightnya tuh tetap dapat gitu, cahayanya tetap dapat. Terus untuk penempatan bunga-bunga, area hijaunya, mataharinya tetap dapat gitu. Oke, baik Kak. Ini Mm-mm. untuk pertanyaan selanjutnya nih Mbak. Kalau saat renovasi rumah, menentukan warna cat rumah, perabotan baik interior maupun eksterior menjadi hal penting yang berpengaruh terhadap suasana. Bagaimana cara trik menentukan warna-warna yang cocok untuk rumah kita? Kalau tadi kan udah dijelasin warna cat rumah, cuman kayaknya akan lebih baik kalau misalnya kita lengkapi dengan warna cat rumah dan pemilihan furniturnya seperti apa, yang juga harus fungsional ya pastinya. Nah, iya. Nah, kalau pengalaman aku dan sesuai tema rumah aku itu warnanya pasti yang lebih soft. Low softnya itu kayak seperti abu muda gitu ya, abu muda, terus atau putih gitu. Jadi aku untuk memilih misalnya sofa, aku pasti menyesuaikan sama dinding gitu. Dindingnya misalnya abu-abu atau sofanya aku pilih yang abu juga, atau sofanya aku pilih yang warna beige gitu. Lebih warna-warna yang apa sih namanya itu Mbak? Yang sewarna gitu kayak abu-abu, ada abu tuanya, terus ada warna-warna Oh, yang oke, warna-warna turunan gitu ya Mbak ya? warna turunannya gitu. Jadi nggak mesti abu-abu semua, nggak. Justru otomatis kalau misalnya abu semua, seperti nggak hidup jadinya ruangannya gitu. Jadi warna-warna turunannya gitu. Jadi kalau misalnya kayak furnitureku, dindingku abu apa gitu, sofaku abu apa. Nah, sekitarnya aku pilih warna-warna rotan gitu, warna-warna natural. Jadi warna-warna yang selevel gitu, seturunan lah, bukan selevel, seturunannya seperti itu. Tapi tetap harus ditentukan sama tema rumah. Jadi menentukan tema rumah amat sangat penting untuk mendekorasi rumah. Itu saran utama dari aku yang paling-paling utama banget ya kalau menurut aku loh ini.
menentukan tema rumah dulu. Tema rumahnya mau kemana dulu nih, kena bebas ya. Mau minimalis, mau Skandinavian, atau mau shabby, atau ya mau warna-warni, terserah deh. Yang penting tentukan dulu rumahnya, sehingga ketika kita membeli furniture, atau ketika kita membeli dekorasi rumah, tidak over. Karena kita mau nggak mau, kita kayak ini sendiri, terbatas sendiri untuk memilih barang-barang yang sesuai sama tema rumah kita. Jadi karena kalau yang dijual orang itu pasti semuanya bagus-bagus. Kalau lapar mata, kalau kita nggak punya tema rumah, Mbak, kalau kita nggak punya tema rumah, kita pasti kalap tuh beli, karena semuanya bagus. Sehingga kayak kita nggak punya lagi nih space untuk mau diletakin di mana. Tapi hasrat kita pengen belanja itu besar banget gitu. Nah, lebih ke situ. Jadi lebih ke juga ke budget juga tadi. Jadi menekan budget. Ya, jadi apapun yang kita beli, kita harus menyesuaikan sama tema rumah. Oke, penting banget sih ya Mbak berarti ya. Untuk warna-warnanya juga warna-warna turunan biar senada, tapi tergantung orangnya sih. Untuk cari inspirasi mungkin harus tahu temanya dulu kayak yang tadi Mbak bilang ya. Ya, Nah temanya Mbak, dulu. ini ada pertanyaan lagi, Mbak dari outstanding. Kalau masih Iya. ngontrak, apa saja tips dan trik supaya hasilnya bisa maksimal tapi nggak banyak keluar budget? Oh, mungkin ini mau renovasi atau dekor rumah kontrakan atau ruang kos gitu ya yang kecil kan. Kadang suka bikin orang pengen lapar mata ngeliat ada yang lagi dekor-dekor pengen ikut juga gitu. Lebih ke gini, misalnya kita punya furniture nih, kalau ngontrak itu kan, aku nggak tahu ya, ngontrak itu diperbolehkan ngecat atau enggak, aku juga kurang tahu. Cuman lebih ke barang-barang yang kita punya. Kalau misalnya kita punya barang-barang yang kayak misalnya meja TV atau lemari atau apa gitu yang memang udah milik kita, yang bisa kita dimacem-macemin seperti itu. Mengganti warna cat itu sangat berpengaruh. Misalnya sebelumnya coklat diganti putih gitu. Terus rak TV, sofa, misalnya sofanya sebelumnya biasanya kan banyak tuh yang kursi gede-gede tuh. Nah Iya, kita ngontrak biasanya mungkin ada ruangan yang terbatas ukurannya. Terus kita juga harus sesuaikan itu tadi. Jadi misalnya pemilihan sofa yang dibeli lebih minimalis. Nah, mengurangi perintilan-perintilan yang dirasa udah nggak cocok lagi nih sama ruangan. Nah, jadi kayak kalau kita udah menentukan tema, misalnya nih menentukan tema ini nih, terus sofa udah diganti, itu lama-lama kayak kita jadi kepikiran sendiri, jadi kayak terinspirasi sendiri. Ini udah nggak cocok nih di sini gitu. Ini diawasin deh, digeser deh. Jadi ruangannya jadi lebih legaan gitu, Mbak. oke. Terima kasih banyak nih Mbak. Itu tadi sangat-sangat bermanfaat nih untuk mereka-mereka mungkin yang terjebak pandemi harus di kosan aja gitu kan. Kayaknya Nah, daripada beli furniture-nya dulu, mendingan ngecat rumah dulu gitu ya, yang paling penting ya. aku juga ada sih furniture aku yang aku belinya kayak yang di pinggir-pinggir jalan tapi warnanya gonjreng-gonjreng gitu. Itu aku cat sendiri. Aku cat putih sendiri. Ya udah deh, jadi kayak meja-meja gitu dia. Jadi tetap masuk sama tema rumah. Jadi ya itu tadi menekan budget kan, dicat lagi aja. Oke, Mbak, kayaknya tanpa terasa nih waktu kita udah habis nih Mbak. Kita udah kayaknya udah selesai, ngobrol-ngobrolnya juga udah sangat inspiratif juga, udah sangat membantu banget nih untuk sobat rumah yang mau renovasi rumah. Terima kasih banyak Mbak Ika atas waktunya dan sharing tentang inspirasi pengalamannya dan tips yang diberikan untuk sobat rumah juga nih yang nonton live pada hari ini. Iya, oke, oke, gitu. Oke, nah sobat rumah nih, kita sebelum mengakhiri closing ini, sobat rumah, untuk kalian yang mau tanya-tanya seputar properti, mulai dari membeli rumah, menjual rumah, atau misalnya legalitas itu kalian bisa tanya di rumah.com/tanya strip property. Di situ kalian bisa tanya apapun yang nanti akan dijawab oleh tim ahli properti dari rumah.com. Dan selanjutnya untuk kalian nih yang tadi kan kita udah ngomongin tentang interior design. Nah, kalian yang butuh artikel atau mau tahu
gimana sih cara renovasi rumah, gimana sih cara pemilihan warna yang tepat, furniture seperti apa, dan misalnya kayak atap skylight tuh kayak gimana. Kalian tuh bisa kunjungin aja di rumah.com strip panduan panduan strip panduan properti, sama kayak rumah.com garis miring tanya strip properti, tapi ini rumah.com strip tanda miring panduan strip properti. Di situ kalian bisa temuin banyak informasi artikel yang sangat membantu kalian untuk mewujudkan rumah idamannya. Gitu. Oke, sampai bertemu di episode berikutnya, Sobat Rumah. Jangan lupa untuk tetap saksikan Curhat Rumah di episode berikutnya, yang pastinya akan menginspirasi dan juga akan memberikan informasi yang bermanfaat bagi kalian. Keep safe and healthy, jangan lupa tetap menjaga kesehatan dan physical distancing ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Sobat Rumah, terima kasih Mbak. Oke, sama-sama Mbak Rani.